Halo teman-teman, mari kita ketahui lebih dalam mengenai apa itu pembelajaran diferensiasi. Dalam materi ini, kita akan membahas tentang pengertian, ciri, hal-hal yang perlu diperhatikan, dan contoh pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, pengertian. Pengertian pembelajaran diferensiasi adalah sebuah siklus untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Kemudian ada ciri-ciri pembelajaran diferensiasi, antara lain, 1. Berfokus pada kebutuhan individu siswa. Setiap peserta didik memiliki kebutuhan, potensi, dan kecepatan belajar yang berbeda, sehingga strategi pengajaran disesuaikan dengan perbedaan ini. 2. Fleksibilitas dalam metode dan strategi pembelajaran. Guru menyediakan berbagai metode pengajaran seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, atau eksperimen sesuai kebutuhan dan gaya belajar peserta didik. 3. Penyesuaian tujuan pembelajaran. Guru menetapkan tujuan pembelajaran yang berbeda untuk setiap peserta didik atau kelompok peserta didik sesuai dengan tingkat pemahaman dan kompetensi mereka. 4. Variasi dalam penilaian. Penilaian tidak hanya didasarkan pada tes standar, tetapi juga pada proyek, presentasi, tugas kreatif. 5. Pengelompokan yang fleksibel. Peserta didik dapat ditempatkan dalam kelompok yang berubah-ubah berdasarkan topik atau tugas tertentu untuk memungkinkan kerjasama. 6. Lingkungan belajar yang inklusif dan adaptif. Guru menciptakan suasana yang mendukung, di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan diterima. Hal-hal yang perlu disiapkan untuk pembelajaran berdiferensiasi. 1. Memahami profil belajar siswa. Guru harus melakukan analisis profil peserta didik yang mencakup gaya belajar, auditori, visual, kinestetik. 2. Menyusun rencana pembelajaran yang fleksibel. Buatlah rencana yang harus mencakup berbagai strategi, aktivitas, dan media pembelajaran untuk mengakomodasi perbedaan peserta didik. 3. Menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan berbeda. Tentukan tujuan pembelajaran yang spesifik dan disesuaikan dengan masing-masing kelompok. 4. Menyediakan bahan dan sumber pembelajaran yang bervariasi. Siapkan berbagai sumber belajar seperti video, buku, artikel, atau aplikasi. 5. Menggunakan berbagai metode pembelajaran. Terapkan metode pembelajaran yang bervariasi seperti diskusi, proyek, kerja kelompok, atau pembelajaran berbasis teknologi. 6. Membangun penilaian yang beragam. Penilaian harus bersifat formatif dan sumatif dengan menggunakan berbagai format seperti jurnal, proyek, tes, atau presentasi. Contoh dalam pembelajaran diferensiasi, salah satunya adalah tentang diskusi kelompok tentang demokrasi. Dalam pelajaran mengenai prinsip-prinsip demokrasi, peserta didik dikelompokkan berdasarkan tingkat pemahaman. Peserta didik yang lebih mahir bisa diberikan tugas mendiskusikan dan mempresentasikan permasalahan dalam sistem demokrasi di Indonesia, serta mencari solusi dari perspektif mereka. Peserta didik yang membutuhkan bimbingan tambahan bisa diberi panduan diskusi dengan pertanyaan yang lebih terarah, misalnya tentang ciri-ciri demokrasi atau hak-hak warga negara dalam sistem demokrasi untuk membantu mereka memahami dasar-dasarnya. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat ya teman-teman.